Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfani Eka Saputri dengan NIM 2000083, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro A, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, SPD, MPD. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Adapun 5 sila dari Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut mengikuti orde pemerintahan yang ada. Yang pertama, masa pemerintahan Soekarno. Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, masa pemerintahan Soeharto. Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Yang ketiga, pada masa reformasi. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya, kita membahas tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Adalah banyaknya ideologi alternatif yang mudah dijangkau seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, dan eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah pada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain ada faktor eksternal. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Adapun faktor internalnya adalah yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.